Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru SD Kreatif. Berbagi seputar informasi pendidikan. Pada kali ini, di video kali ini kita akan membagikan simak inilah perbedaan ruang GTK dan rumah pendidikan yang telah disampaikan oleh pada live streaming Prof. Nunu Suryani dan kepala dari Didaksmen yaitu Bapak Adisti atau Yudis. Simak videonya sampai selesai dan beberapa informasi mengenai PPG dalam jabatan. Kasihan subscribe-nya kasihan. Kaitannya dengan rumah pendidikan sebenarnya tentu bagian dari arahannya Pak Menteri bagaimana mewadahi semua kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan ya, stakeholder pendidikan, mulai dari guru, murid, tadi Bu Dirjen sampaikan, guru, murid, orang tua, sekolah, mitra, publik dan masyarakat gitu ya. Artinya sebelumnya ini masing-masing ini parsial gitu. Nah, namanya rumah pendidikan ini adalah mewadahi, menaungi semua kebutuhan. Nah, rumah pendidikan itu tentu hadir dalam rangka tentu program Astatitanya Presiden Prabowo dan Wakil Presidennya Mas Gibran gitu ya. Tentu kaitannya dengan digitalisasi dan sebagainya. Nah, tentu kalau kita bicara digitalisasi, transformasi digital, ada 3 term gitu ya. Ada digitation ya, digitalisasi sama transformasi digital gitu ya. Kalau kita bicara digitation itu kan antara berubah dari yang analog menjadi digital. Jadi dari 0101 dan sebagainya. Itu adalah proses digitation gitu ya. Kemudian ada proses digitalisasi. Nah, proses digitalisasi ini adalah proses otomasi yang tadinya tadi Bu Didan sampaikan yang tadinya harus upload 2 kali menjadi 1 kali gitu kan. Itu kan proses digitalisasi, artinya proses otomasi ini harus memberikan sebuah dampak perubahan, memberikan kemudahan. Kemudian level yang di atasnya lagi adalah transformasi digital. Jadi kalau transformasi digital ini tidak hanya bicara teknologi, tapi bicara mindset, bicara strategi baru dan bicara orang gitu, dan cara kita berinteraksi. Dan tentu guru-guru ke depan ini kan bagian dari budaya pendidikan. Budaya itu adalah bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita menyikapi teknologi dan sebagainya. Tentu memberikan bahwa teknologi itu hadir memberikan bantuan gitu, bukan menyulitkan kita gitu. Nah, harapannya rumah pendidikan ini hadir adalah untuk memenuhi segala kebutuhan, menjadi sebuah transformasi yang tidak hanya bicara teknologi, tapi bicara cara kita berinteraksi, cara kita berpikir, dan juga strategi-strategi baru. Artinya tadi yang sampaikan Bu Dirjen, artinya apa yang sudah ada kita coba kembangkan lagi, kita kuatkan lagi supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder pendidikan gitu. Nah, rumah pendidikan ini hadir untuk memberikan sebuah layanan yang memang sesuai dengan kebutuhan stakeholder pendidikan gitu kan. Jadi ini melengkapi saja apa yang disampaikan Prof. Nunuk gitu ya. Tadi sudah sampaikan ada ruang murid, ruang guru, ruang bahasa dan sebagainya. Tentu kita berkomitmen untuk memastikan bahwa harus ada keberlanjutan dari apa yang sudah ada, dan tentu harus ada improvement gitu. Nah, salah satu yang memang jadi pilar utama dalam rumah pendidikan tentu ruang GTK nih, ruang guru nih, karena harapannya tadi guru ini bisa jadi ruang GTK ini bisa menjadi media guru untuk berkreasi, berkarya, tentu untuk melakukan pengembangan diri, untuk menjadi sumber-sumber belajar dan sebagainya, supaya guru tidak bingung, dan guru juga bisa merefleksi kira-kira di ruang lain ada apa saja, karena juga guru harus melihat guru juga sebagai orang tua, guru juga melihat di ruang orang tua itu ada apa, guru juga bisa melihat sumber-sumber pembelajaran yang di ruang murid itu apa saja, karena di dalam ruang murid ini kan salah satu juga program prioritasnya Presiden, artinya bagaimana kita
menyediakan konten-konten pembelajaran yang baik, yang tentunya nanti salah satu yang kita targetkan adalah kaitan dengan saintek, matematika dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Pembahasan mengenai ruang GTK dan rumah pendidikan, pada intinya bahwa ruang GTK dan rumah pendidikan ini akan bertransformasi sesuai dengan arahan yang telah disampaikan. Kemudian dalam segmen di sana, di live-nya, bahwasanya ada penggunaan aplikasi untuk ruang GTK ini berbasis pada seperti PMM juga, nanti akan terintegrasi oleh pendidikan profesi guru di tahun 2025. Simak penjelasan videonya yang disampaikan. Terkait dengan ruang GTK. Oh, tapi saya baca nih di sini pertanyaannya semua tentang PPG. Ya, nanti untuk PPG spill dikit ya. Nanti akan diumumkan jika sudah ada kapan pembukaannya dan anggarannya yang tersedia gitu ya. Jadi segera jika sudah siap kami akan langsung umumkan baik di lamanya PPG maupun di Instagram saya. Ini yang paling ditunggu nih ya. Nah, sekarang kita kembali. Atas sebenarnya guru-guru itu lebih senang bukannya lewat website. Iya ya. PPG 2025 menggunakan rumah pendidikan juga, Bu. Nah, ini penting nih ya bagi semuanya, kan pertanyaannya semua tentang PPG nih ya. Ya, ini ada pertanyaan tentang PPG, saya jawab juga ya, betul ya, Bu Dwita dan Bapak Ibu semua yang sedang ikut live IG maupun yang sekarang belum menyimak nanti akan melihat rekamannya, bahwa PPG 2025 masih akan dapat diakses di ruang GTK ya, di rumah pendidikan. Jadi salah satu kamar rumah pendidikan di ruang GTK. Nah, di situ begitu masuk nanti akan ada tempat untuk PPG. Nah, ketika program sudah dibuka nanti, maka layanan PPG 2025 dapat diakses melalui menu sertifikat pendidik dalam ruang GTK. Sekarang boleh coba-coba kok klik-klik. Sudah ada belum sih menu sertifikat pendidik? Ini ada pertanyaan terakhir.